نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين الله الجلال أعطاك الكمال الله الجلال أعطاك الكمال يا شمس الكمال يا نور العين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين نورك الوضاح ملك الأرواح نورك الوضاح ملك الأرواح كم محب الراح إلى الحرمين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihil maghliq wal khatim lima sabaq wan nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'd. Para pemirsa yang saya hormati di mana saja berada, para ibu, para santri Pondok Pesantren Faizah 3 Nongko Jajar yang insya Allah semuanya dirahmati Allah, semuanya disayangi Allah,
semuanya dimuliakan Allah, dan mudah-mudahan para santri semua menjadi hafizat. Kita bersyukur kepada Allah saat ini dihadirkan di Majelis Ilmu. Semoga Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat. Kali ini kita kedatangan tamu Profesor Juwariah dengan Bu Nyai Nurul Faizah, persis nama pondoknya ya. Alhamdulillah kita bersyukur. Kita akan kaji tentang hikmah Hari Ibu. Quran surat Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 15. Surat Luqman ayat 13 sampai 15. Kita awal dengan baca surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil awliya wa syuhada'i wa salihin wa sahabat wa tabi'in wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati Syekh Bil Hasan al-Syadili wa ila hadrati Syekh Maulana Adib Bilaba Masaddaha wa ila hadrati Syekh Maulana Adib Bilaba Muhammad Qim Qubalana walidayna wa rahmum kama rabbuna sighara wa liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Pemirsa, kita dibacaannya oleh Ustazah Elvira, ini musyrifah di Pondok Pesantren Al-Fatihah 3, diterjemahkan Andana Nabila, siswa kelas 3 SMP IBS Nurul Faizah. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Hamba berlindung di bawah kekuasaan-Mu, ya Allah, dari
usikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Terima kasih Ustazah Elvira dan Nanda Nabila. Pemirsa, kita bahas firman Allah yang berkaitan dengan Hari Ibu. Namun Allah memberikan pelajaran dulu. Seberapapun kita harus taat kepada orang tua, yang nomor satu dan di atas orang tua Allah. Dengan firman-Nya, Quran surat Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa idh qala Luqmanu, dan ketika Luqman berkata libnihi kepada anaknya, bahwa dan dia ya'izuhu menasehatinya, memberi pelajaran padanya, ya bunayya wahai anakku, la tusyrik jangan kau sekutukan billahi dengan Allah. Inna syirka sesungguhnya menyekutukan Allah la zulmun azim adalah aniaya yang besar. Pemirsa, para ibu dan para santri, seberapapun kita harus taat pada manusia, Allah menyuruh kita taat pada manusia, tetapi ketaatan pertama adalah pada Allah. Luqman seorang biasa, bukan nabi, bukan juga rasul, tetapi karena bagusnya cara mendidik anaknya oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran. Memberi nasihat pada anaknya. Pondasi pertama, pelajaran pertama yang harus disampaikan pada anak adalah tauhid, la tusyrik billah. Jangan menyembah selain Allah. Sembahlah hanya kepada Allah saja. Mengabdilah, menghambalah hanya kepada Allah saja. Kapan? Mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur sudah menghamba. Kalau bangun tidur apa pekerjaannya? Wudu, bersuci. Kemudian apa? Sholat. Setelah itu murojaah. Setelah itu apa?
setor, siap-siap, nambah. Apalagi kalau ibu-ibu bangun tidur yang dipegang kompor. Tapi itu semua kalau dilakukan karena Allah, itu adalah bagian dari penghambaan kepada Allah karena diperintah oleh Allah. Kalau tidak karena Allah, tidak karena melaksanakan perintah Allah, ya sia-sia, nggak dapat pahala. Cuma capek kali, nyuci, masak, ngepel dan lain sebagainya. Kalau dilakukan karena taat kepada Allah, diperintahkan taat kepada suami dan suaminya memberi delegasi itu, maka semuanya jadi ibadah. Bagaimana kelanjutannya pemirsa? Ikuti setelah jeda berikut. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa wassayna, dan kami berpesan dan kami kasih pelajaran al-insana kepada manusia biwalidayhi kepada kedua orang tuanya, bapak ibunya, maksudnya supaya berbuat baik. Yang disebut bapak ibunya, tapi Allah menerangkan hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandungnya. Zaman belum pernah ngandung ya? Nggak tahu ya? Disebutkan Allah wahnan ala wahnin. Apa itu? Susah di atas susah. Apalagi capek di atas capek. Apalagi sulit di atas sulit. Ya, orang hamil itu kemana-mana sama yang dibawa. Ya, nggak pernah diletakkan toh, dibawa kemana-mana. Apapun resikonya, ada orang hamil itu mulai pertama sudah muntah-muntah tiap hari. Ada yang pingsan, ada yang lemas, ada yang sakit, ya tetap dilakukan saja sampai akhirnya melahirkan, masya Allah. Hamalat umbuhan dan ala wahnin, sesulit di atas sulit. Kemudian dilanjutkan wa fisaluhu fi amain, baru menyapihnya ketika 2 tahun. Berarti diapakan? Dikasih ASI, disusui, ditetei. Berapa lama? 2 tahun. 2 tahun itu sudah ada giginya apa belum? Setahun dari giginya. Itu kadang-kadang gigit-gigit, bayangkan. Masya Allah. Iya. 2 tahun tetap saja dipertahankan karena ini anak saya, harus saya kasih gizi dari saya. Bukan hanya itu, dia harus makan double karena untuk anaknya juga. Harus makan yang bergizi, makan yang halal, makan yang baik supaya anaknya menjadi anak yang pintar, yang sehat, yang kuat, yang taat, yang takwa, yang hafidhoh. Ya, hafidhoh insya Allah, masya Allah. Sudah hamil 9 bulan, netei 2 tahun, lalu sekarang perintah Allah kepada kita sebagai anak apa? Anishkurli wali walidaika. Berterima kasihlah kalian kepadaku, kata Allah, dan kepada ayah ibumu. Ayah ibu. Tapi yang dominan siapa? Ayah apa ibu? Ibu. Sebenarnya sama sih, nggak ada ayah juga nggak jadi anak ya. Tetapi ketika Nabi ditanya, Nabi kepada siapa saya harus berbakti? Kepada ibumu. Iya. Kemudian kepada siapa Nabi? Kepada ibumu. Nggih, kepada siapa lagi? Kepada ibumu. Siapa lagi Nabi? Ayahmu. Menunjukkan betapa besar peran ibu dalam Allah menciptakan manusia, dalam kelahiran anak, masya Allah. Belum lagi para ibu, para pemirsa, bahwa ketika dalam kandungan, ketika sperma ovum bertemu, itu Allah mulai merencanakan membuat makhluk namanya manusia, sudah ditulis sa'idun am syaqiyun, bahagia apa celaka. Ditulis juga marzuqun am mahrumun, rizkinya banyak apa terhalang. Ditulis juga jodohnya siapa. Ditulis juga ajalnya kapan tiba. Itu sudah awal 4 bulan pertama di kandungan, di rahim
ibu kita dulu. Ditulis baik apa buruk tergantung ibunya ibadahnya baik apa buruk. Ditulisnya banyak apa sedikit tergantung bapak ibunya bakhil apa dermawan. Itu ada pengaruhnya. Kalau orang tuanya dermawan, anaknya tulisannya rizkinya melimpah. Ya. Kalau ibu orang tuanya dermawan, maka anaknya rizkinya melimpah. Kalau orang tuanya taat pada Allah, maka nasibnya nasib baik. Mulai kapan itu? Sejak ketemu sperma ovum itu ditulis setiap hari. Mulai lahir dalam keadaan bagaimana, di mana, kemudian terjadi apa saja. Hari pertama, hari kedua, sampai hari kematian. Ya, sampai hari kematian. Berapa hari itu? Kalau setahun 360, umurnya 60 tahun kali 60, itu ditulis semua. Itu kalau saya mengatakan kodoknya Allah, perencanaan Allah. Begitu lahir terjadi semua, runut apa runtut, terjadi semua. Itu qadar, kodok namanya takdir. Nanti jadi hufat, nanti mondok di Nurul Faizah 3, nanti nambahnya cepat, nanti nambahnya lama, nanti cepat lupa, ya. Nanti diingatkan lagi, terus lagi, itu ditulis semua sudah waktu di 4 bulan pertama di kandungan ibunya dulu. Setelah itu bulan kelima, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan rohku ke dalam janin dalam rahim ibunya. Sudah ada rohnya mulai gerak. Wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal afidah. Aku ciptakan pendengaran, penglihatan, perasaan. Waktu itu janin dalam rahim ibunya sudah bisa mendengar. Suara apa? Suara ibunya. Sudah bisa merasa. Perasaan apa? Perasaan ibunya. Itu diakses terus, maka menjadilah pribadi anak itu. Sekolah 5 bulan, guru 1, murid 1 di rahim ibunya. Tidak ada yang tertinggal, semuanya diakses, dimasukkan dalam pribadinya. Kalau ibunya rajin baca Quran, anaknya akan rajin baca Quran. Kalau ibunya hafal Quran, maka kemungkinan besar anaknya hafal Quran. Kalau ibunya nggak hafal, terus saya ngafal, ya nanti anak-anak sampean akan hafal. Iya, karena mendengar selama 5 bulan tiap hari mendengar. Kalau ibunya lembut, anaknya lembut. Ibunya kasar, anaknya kasar. Ibunya khusyuk, anaknya khusyuk. Ibunya suka pusing, anaknya suka pusing. Dari ibu yang mewariskan pribadi adalah ibu. Bapaknya gimana? Bapaknya yang urun cari uang. Ya, untuk makan, untuk minum, lalu gizinya baik, lalu jadi anaknya cerdas karena sel otak banyak terbangun, banyak makan protein hewani atau nabati. Itu apa namanya? Dari usaha ibunya, Masya Allah. Lalu Allah berfirman, anishkurli wali walidayka, matur nuwuno sampean, terima kasihlah sampean kepada aku dan kepada ayah ibumu. Nomor 2 ayah ibu itu setelah Allah. Bakti pada Allah nomor 2 ayah dan ibu. Kenapa? Karena ayah ibu adalah wakilnya Allah di bumi untuk Allah menciptakan manusia. Iya apa enggak? Allah menciptakan manusia, itu wakilnya Allah di bumi itu orang tua. Orang tua. Orang tua punya anak, itu makhluknya Allah atau anak miliknya? Atau anak produksinya sendiri? Orang tua enggak bisa bikin anak. Kalau bisa aku pesen yang putih, yang hidungnya mancung, rambutnya. Kalau bisa kan begitu bisa dipesen ya. Bisa Mbak? Enggak bisa. Hanya melaksanakan titah Allah. Hanya melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah apa? Hamalathu ummuhu. Ibunya hamil, meskipun wahnan ala wahnin, susah biasa susah, ibunya sabar saja. Apa pernah ada ibu hamil itu nangis keberatan bawa anaknya? Ada apa enggak? Ibunya nangis kabotan, anak ngolok ngidul.
Ya Allah, ibu itu orang paling baik sedunia. Adalah ibumu, ya Allah, Masya Allah. Cara bersyukur bagaimana kepada orang tua? Syukur itu dengan lisan alhamdulillah, dengan hati merasa senang, merasa cukup, dengan perbuatan menggunakan iman itu dekat pada Allah. Syukurnya bagaimana? Bakti kepada orang tua. Bakti kepada orang tua. Apa ada santri sini yang bicara dengan orang tuanya enggak boso? Ada apa enggak? Kalau ada, sekarang harus belajar boso, bicara pada orang tuanya boso. Tahu boso? Nggih Bu, mboten, dalem nyuwun. Gitu ya? Moh Bu? Bukan gitu. Gak enak masanya sampean mak? Bukan. Ya. Nek gak enak enggak usah dicacat. Jangan bicara yang menyakitkan ibunya. Dalam surat Al-Isra disebutkan antara lain bentuk berterima kasih adalah mendoakan kepada orang tuanya. Antara lain adalah apa? Menyayangi orang tuanya. Antara lain adalah menanggung apa? Kebutuhan orang tuanya. Kalau orang tuanya dalam keadaan sudah sepuh, ya, maka bicaranya harus sopan. Fala taqul lahuma uff, jangan bicara hus, ya. Wala tanharhuma, jangan membentak. Wa qul lahuma qaulan karima, disuruh matur bicara dengan bahasa yang mulia, bahasa yang menyenangkan orang tuanya, bukan bahasa yang menyakiti orang tuanya. Qaulan karima, bahasa yang mulia. Dalam surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Kalau orang tuamu salah satu ada dua-duanya sudah sampai pada usia tua, maka jangan sekali-kali berkata hus. Walatah, jangan bentak. Ibu ini gimana? Jangan membentak. Tetapi waqul lahumā qawlan karīmā, bicara dengan bahasa yang mulia. Nggih Bu, nderekaken boten ngonten ibu ngenten mawon nggih. Meskipun nolak tapi dengan cara yang mulia. Kemudian lanjutnya kita disuruh untuk mendoakan waqur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Supaya kita waqfid lahumā janahadz dzulli minar rahmah. Rendahkan apa namanya, sayap kerendahan, maksudnya sing sopan, yang merendah. Kemudian merendah sopan karena penuh kasih sayang. Lalu disuruh mendoakan Rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Ya Allah, sayangilah ayah ibuku sebagian keduanya menyayangiku waktu kecil. Itu antara lain wujud syukur kita kepada Allah terhadap orang tua yang Allah berikan kepada kita. Sebelum dilanjut ada yang tanya? Monggo disilakan, Bu Khadijah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana hukumnya orang yang hamil keguguran 4 bulan, bagaimana dengan anak tersebut? Apa dihukumi sudah menjadi anak atau masih apa itu bakal itu? Terus yang kedua, bagaimana kewajiban anak laki-laki? Katanya anak laki-laki kan kewajibannya untuk menghidupi ibunya. Terus kalau sudah berumah tangga, apakah dia masih berkewajiban untuk menafkahi orang tuanya? Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janin, manusia lahir, itu kalau ada suara, ada nyawa di bumi, itu namanya manusia. Nanti kalau misalnya umur 2 jam mati, ketemu nanti di surga. Karena sudah ada kehidupan, sudah ada nyawa di dunia. Tapi kalau dalam kandungan, jangankan masih 4 bulan belum ada nyawanya.
Itu berbentuk daging tapi sudah ada kakinya, tangannya, kepalanya, hidungnya, telinganya, sudah ada semua. Tapi masih belum ada nyawanya. Ya bukan apa-apa, nggak berarti anak mati itu diakui, belum jadi anak, belum jadi manusia. Anak kan sudah ada nyawanya, sudah 6 bulan, tapi mati di dalam, ya belum ada nyawanya, belum ada kehidupan. Belum ada kehidupan. Nanti nggak ketemu di surga, dia belum sampai lahir ke bumi, nggak ada kehidupan. Kewajibannya hanya mencucikan dan menanam saja, nggak pakai nyolati, ya, karena masih belum ada kehidupan di dunia. Yang kedua tadi tentang anak laki-laki. Anak itu oleh Allah tidak diberi beban memberi nafkah orang tua, tapi orang tua yang diberi beban memberi nafkah anaknya sampai dia balik. Hanya kalau di dalam kewajiban anak kepada orang tua, ketika orang tuanya butuh, maka anak harus memberi sesuai dengan kebutuhan. Orang tuanya miskin atau bahkan fakir, anaknya kaya, maka anaknya wajib memberikan santunan. Makanya Allah berfirman, wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibnis sabil dalam surah Al-Isra. Wa'adal qurba, dan berilah kerabat. Kerabat itu paling dekat siapa? Ayah, ibu, adik, anak. Ya. Wa'adal qurba haqqahu, berilah kerabat haknya. Baru wal miskin, orang miskin bin sabil. Kalau orang tua, kerabat, adik, kakak, ponaan, itu miskin, itu fakir, itu yang lebih dulu diberikan kalau kita memberikan sedekah, zakat dan sebagainya. Apalagi orang tua. Asal orang tuanya tidak ada pada tanggungannya. Kalau orang tuanya ada pada ditanggung, berarti orang itu kaya, enggak miskin, sudah tercukupi dari anaknya. Ya, kalau orang tuanya sendiri, nah itu kalau orang tua miskin, orang tua, itu anak wajib memberi lebih dulu daripada yang lain. Kalau anaknya kaya, orang tua kekurangan nggak ngasih, itu termasuk yang durhaka. Dosanya dosa durhaka. Bukan dosanya dosa nggak melaksanakan kewajiban nafkah, tapi durhaka kepada orang tua. Tahu apa balasannya durhaka pada orang tua? Isnani yu'ajjalani uqubatuhuma aqul walidain wal baghyu. Ada 2 golongan manusia yang disegerakan siksanya. Siksa itu dikubur, bukan di sini, di alam, di akhirat setelah mati. Ternyata di dunia sudah kasih siapa? Nomor 1, durhaka pada orang tua. Nomor 2, pezina. Ini di dunia sudah sengsara. Kalau ada 5 orang bersaudara yang 4 hidup layak yang sudah sengsara, ini bisa diberi berani kepada orang tuanya. Jadi bukan hanya orang tua yang membalas anak, tapi Allah yang tidak boleh anak mendurhakai wakilnya, mereka orang tua di bumi. Maka anak wajib taat pada orang tua. Selanjutnya ada pertanyaan? Silakan Mbak Asil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah keluarga ada ibu yang tapi ibunya ini Kristen tapi anaknya Islam. Bagaimana anaknya mendoakan ibunya? Bagus. Dalam keluarga anak Islam, ibunya tidak Islam. Bagaimana anak mendoakan pada orang tua? Dalam Quran disebutkan begini. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabun nar. Al-ayah. Tidak ada bagi Nabi dan orang-orang mukmin memintakan ampun orang-orang yang menyembah selain Allah meskipun kerabat. Nah, berarti doanya bukan doa yang meminta akan ampun. Lalu doanya bagaimana? Nanti pada ayat selanjutnya disebutkan wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah orang tuamu yang tidak seiman itu di dunia dengan cara baik. Apa enggak boleh mendoakan? Boleh. Bunyi apa? Ya Allah, berilah hidayah kepada ibuku. Ya Allah, berilah petunjuk kepada ibuku supaya menerima kebenaran Islam, supaya jadi mu'alaf. Itu boleh.
Tapi kalau ya Allah ampunilah ibuku, ditolak oleh Allah. Karena lain rumah, ya lain rumah. Ya kan, bukan fala ansaba bainahum. Nanti di akhirat itu keluarga itu fala ansab, enggak ada nasab. Maksudnya apa? Enggak bisa saling tolong. Kalau doakan di dunia, kalau sama muslimnya tadi sayangilah orang tuaku. Tapi kalau non muslim, berilah hidayah orang tuaku. Doa anak dikabulkan Allah supaya bersama-sama dengan anak-anaknya di surga Allah. Dalam Quran surat At-Tur ayat 22 Allah berfirman, Innalladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman lalu dididikkan anak turunnya di orang beriman semua, maka nanti saya pertemukan mereka di surga. Jadi anak-anak semua, ibu-ibu yang punya orang tua sesama hamba Allah, sesama muslimnya, nanti ketemu di surga kalau sama sholatnya. Kalau non muslim, doakan supaya diberi hidayah, supaya bersama-sama di surga Allah nanti. Masya Allah. Kita lanjutkan cara bersyukur kepada Anishkurli, syukur kepada aku kata Allah, wali daika, dan kepada ayah ibumu. Tadi saya sampaikan bersyukur kepada orang tua apa? Taat, mendoakan, sopan, apalagi ucapan yang menyenangkan, yang mulia, apalagi menyenangkan. Ibunya sukanya kue tetel, tahu tetel? Dibikinkan tetel. Ibunya sukanya tahu tek, kayak tahu tek. Ibunya sukanya uang, kasih uang. Itu mensyukuri. Ibunya seneng kalau sampai hafal Quran. Ya yang sungguh-sungguh menghafalkan Quran. Ibunya pasti bahagia, bukan yang di judulnya sampai ke surga, ya kan? Nanti di surga dikasih apa orang tuanya? Dia apa? Apa? Mahkota. Apa itu? Dikasih mahkota di surga. Bahagialah sampean dan orang tua sampean. Nanti jadi hafal Quran semua insya Allah. Pinter hafal Quran. Okay. Kalau syukur kepada Allah sama. Nomor 1, alhamdulillah senang. Nomor 2, merasa cukup atas nikmat Allah berikan kepada kita. Jangan gerutu. Itu namanya enggak syukur, hilang nanti nikmatnya. Jangan ngeluh. Ngeluh itu berarti enggak mensyukuri nikmat. Yang ketiga adalah menggunakan nikmat lebih taat pada Allah. Dikasih badan sehat, rajin sholat, rajin hafal Quran, ya, rajin puasa. Dikasih harta, rajin sedekah, rajin infak, rajin dan seterusnya, memberikan kepada orang lain. Itu syukur kepada Allah. Lanjutkan, ilayyal masir, kepadakulah kembali atau tempat kembali. Maksudnya kembali kepada Allah semua urusannya. Baik masuk surga, jelek masuk neraka. Ayat berikutnya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa in jahadaka, dan jika ayah ibu memaksamu ala antusyrika bi, untuk menyekutukan aku, untuk menyembah selain aku, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Wa sahibuhuma, dan pergaulilah keduanya di dunia ma'rufan, dengan cara baik, dengan cara patut. Wattabi', dan ikutilah sabila man anaba ilayya, jalan kehidupan orang-orang yang kembali kepada Allah, bertobat maksudnya. Summa ilayya marji'ukum, lalu kepadakulah kalian dikembalikan. Fa unabbi'ukum, lalu ku ceritakan pada kalian bima kuntum ta'malun, apa saja yang kalian kerjakan. Masya Allah. Pemirsa dan para santri, para ibu, para hadirat, Allah berfirman, kalau ayah ibumu
memaksamu untuk menyembah selain Allah, maka jangan ikuti. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk mendurhakai Allah. Matur nuwun kehadirannya Profesor Juwaniyah dengan Ibu Nyai Nurul Faiza Ali. Monggo matur nuwun. Tapi di dunia tetap dipergauli dengan cara baik. Enggak boleh mentang-mentang orang tuanya non muslim lalu dibentak-bentak, lalu disakiti, bukan. Ya tetap di dunia layaknya orang tua, hanya saja kalau mengajak menyembah selain Allah tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk mendurhakai Allah. Sebelum dilanjut ada yang tanya? Silakan, silakan bertanya. Namanya siapa? Wahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya seorang anak yang tidak bisa menuruti permintaan terakhir dari orang tuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya anak yang nggak bisa menuruti permintaan terakhir dari orang tuanya? Permintaan apa terakhir itu? Anak itu kalau diminta orang tuanya, disuruh orang tuanya, dia bangkang, dia menolak, itu berdosa. Orang tuanya mesti kecewa. Orang tuanya mungkin juga sedih. Ya, orang tuanya mesti tidak suka, benci. Nah sekarang kalau terakhir apa enggak? Terakhir sama saja. Permintaan terakhir. Kalau permintaannya baik, benar, anak enggak melakukan, anak salah di hadapan Allah, dosa di hadapan Allah. Bisa-bisa juga setelah kematian ibunya jadi orang yang tidak bahagia karena menyakiti atau mendurhakai pada orang tuanya. Tapi kalau permintaannya bertentangan dengan Al-Quran, dengan syariat, nggak boleh taati. Misalnya gini, Dok, when aku mati, jangan di jilbaban lo ya, angin nyambut gaya anakmu. Ojo jilbaban lo ya, kok gak iso ndelok kerja. Saniki sing kerja iku sing rambute menarik itu misalnya. Itu permintaan terakhir, nggak boleh ditaati. Karena mendurhakai Allah, karena bertentangan dengan perintah Allah. Jadi pertanyaan tadi bagaimana anak yang tidak menuruti permintaan terakhir dari orang tuanya. Kalau permintaannya benar dia nggak nuruti, anak itu berdosa. Lalu bagaimana cara minta maaf? Ternyata orang tuanya sudah mati. Ya, anak itu karena menyakiti orang tuanya sebelum mati, maka mungkin tidak ketemu jodoh, mungkin tidak ketemu pekerjaan, mungkin menderita seumur hidup. Dia ingat, ya Allah, waktu ibuku terakhir dulu minta aku ini, aku nggak mau. Maka harus meminta maaf. Gimana caranya? Caranya adalah nomor 1, mohonkan ampun pada Allah. Nomor 2, sodakoi. Sodako untuk orang tuanya. Sudah terlanjur orang tuanya mati, maka jangan ya Allah, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi fir ummi, Rabbi, ya Allah ampun ibu saya, ayah saya. Setiap hari minta ampun. Dibacakan Fatihah, malam Jumat bacakan Yasin, bacakan tahlil. Itu insya Allah dimaafkan. Yang kedua disodakoi. Kalau sodako untuk ibuku. Kalau sodako untuk ayahku. Meskipun hanya 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, 1 juta. Sodako untuk orang tuaku. Itu oleh Allah disampaikan pahalanya kepada YBS. Siapa? Yang bersangkutan. Namanya disebut, namanya ibunya siapa. Dan Allah tahu ibumu siapa. Ya. Itu diberikan sebagai tanda bahwa anak itu minta maaf kepada orang tuanya yang waktu permintaan terakhir nggak dikabulkan, nggak dilakukan padahal permintaannya benar. Harus segera minta maaf. Catatan tadi gimana? Nomor 1, mintakan ampun pada Allah. Nomor 2, sodakohlah untuk almarhumah. Pemirsa, kita lanjutkan. Ayat terakhir tadi Allah berfirman, jika orang tuamu memaksamu untuk menyembah Allah, maka jangan ikuti. Tetapi di dunia tetap bergaul dengan baik.
Sukanya makanan apa, dibawakan makanan apa. Sukanya ditemani kalau ke rumah sakit atau belanja ya ditemani. Hanya kalau ngajak menyembah Allah saja yang tidak diikuti. Disuruh ikuti apa? Disuruh ikuti jalan hidupnya orang yang tobat kepada Allah. Anaba ilayya, kembali kepada Allah. Kita ikuti, kita tiru pola hidupnya orang yang tobat. Bagaimana? Dulunya durhaka, tapi pada akhirnya taat kepada Allah. Dulunya enggak sholat, sekarang sholat. Sholatnya yang ditiru, jangan niru enggak sholatnya. Nanti kalau enggak sholat, nanti sholat. Iya kalau enggak keburu mati, Pemirsa, apa yang kita pelajari kali ini bahwa Allah mengajari kita disuruh taat kepada orang tua, terutama ibu. Tapi di atas taat kepada orang tua adalah taat kepada Allah. Menebalkan, menguatkan tauhid, akidah kepada Allah. Setelah itu nomor 2 adalah berbuat baik kepada orang tua. Dan orang tua dalam ayat tadi dominasinya pada orang tua yaitu ibu. Karena ibulah yang hamil, neteing, merawat. Kalau anaknya sakit, digigit nyamuk, yang dimarahi nyamuknya. Iya. Kalau anaknya susah, yang lebih susah siapa? Ibu. Kalau anaknya seneng, yang nangis siapa? Ibu. Anaknya seneng, orang ibunya ya nangis, anak susah ibunya ya nangis. Yang doakan malam hari bangun dengan tetesan air mata, ya Allah anak saya hafal Quran, ya Allah anak saya jadi anak yang hebat, ya Allah anak saya jadi anak taat padamu, ya Allah jadi pejuang, ya Allah jadi orang yang ahli ibadah, ya Allah. Itu ibunya. Lah bapak kemana? Seharian kerja, malam hari kecapean. Mungkin juga bareng tahajudnya, mungkin hanya ibu saja. Kalau ibu fokus mendoakan anaknya, makanya Masya Allah, kalau sampai durhaka pada orang tua, di dunianya sudah sengsara. Jangan sekali-kali durhaka kepada orang tua. Kalau bicara yang lembut, yang halus, kalau minta yang lembut, yang halus, Masya Allah. Lalu doakan orang tua. Kalau sudah mati gimana? Tetap taat pada orang tua. Didoakan orang tuanya. Apalagi sedekah untuk orang tuanya. Belum haji dihajikan. Belum zakat dizakatkan. Kalau punya hutang puasa dikodoni. Kalau punya hutang sholat dikodoni. Ya. Kalau orang tuanya punya orang yang disenangi, biasa silaturahim ke situ, lanjutkan silaturahim setelah orang tuanya mati. Wuda abihi, orang yang dicangi oleh orang tuanya. Masih hidup, jelas kita menyenangkan hatinya, kita menjadi orang yang taat kepadanya, Masya Allah. Dan kalau orang tuanya ngajak durhaka kepada Allah, tidak boleh diikuti. Ikutilah jalan hidup orang-orang yang bertobat kepada Allah. Semoga kita dibimbing oleh Allah menjadi orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan kepada orang tua, dan selalu bertobat kepada Allah. Insya Allah akhirnya husnul khotimah ahli surganya Allah. Amin. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.